Jadi setiap ada pertandingan itu pasti tuan rumahnya itu nyiapin tiket untuk supporter lawannya untuk away datang ke kandang kita. Nah ini kasusnya adalah PSSI udah nyiapin 3.000 tiket untuk supporter Bahrain tapi nggak diambil. Maksudnya itu supporter Bahrainnya nggak ada yang beli sama sekali tiketnya. Biasanya Bahrain itu kalau setiap main ke tempat-tempat lain, ke negara-negara lain, itu supporternya pasti biasanya datang. Nah kali ini agak berbeda. Di Indonesia, gue nggak tahu apakah dia yakin kalah atau dia takut sama supporter kita atau dia kemarin di sana merasa ngezolimin kita terus di sini takut dibales. Banyak kemungkinan. Tapi coba kalian komen, menurut kalian itu kenapa supporter Bahrain ini nggak ada yang beli tiket untuk datang nonton di GBK? Komen di bawah. Yang belum follow jangan lupa di follow. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, balik lagi di channel Mereka Bicara. Ini ada yang lucu ya. Dan saya kira negeri onta itu punya nyali yang besar, ternyata tidak ada nyalinya, teman-teman. Banyak sekali PSSI sudah menyediakan tiket sebanyak 3.000 lembar tiket untuk tim tamu ya, tapi sampai hari H yang ditentukan, batas waktu yang ditentukan, deadline-nya, ternyata tiket itu masih utuh. Masih 3.000 belum diambil sama Bahrain sama sekali. Ternyata di sini kita meyakini ya bahwa Bahrain itu tidak ada nyalinya, teman-teman. Dia tidak punya tidak untuk datang ke Indonesia, padahal Indonesia itu negara yang aman, negara yang kondusif, tidak ada konflik, bahkan tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif seperti mereka itu ya. Atau mungkin karena buntut dari skandal kemarin waktu Indonesia lawatan ke Bahrain, sehingga di sana mereka melakukan kecurangan, sehingga mereka takut dibalas mungkin di Indonesia ya, takut diapa-apain mungkin, padahal hal itu tidak akan terjadi, teman-teman. Bahkan Menpora, terus kepolisian, serta ketua umum PSSI juga Ferry ya sudah menekankan bahwa akan baik-baik saja gitu. Mereka tidak para pendukung timnas Indonesia akan bersahabat, tidak akan melakukan hal yang neko-neko. Tapi mereka dasar nyalinya aja yang tidak ada. Mereka tidak mau datang ke Indonesia, sehingga tiket yang disediakan 3.000 lembar tiket yang disediakan untuk mereka para penonton dari Bahrain itu tidak diambil, teman-teman. Lucu di sini ya, ketahuan kalau mereka itu merasa bersalah, merasa punya salah ke Indonesia ya, sehingga mereka takut untuk datang. Kalaupun nanti ada yang datang mungkin nyamar-nyamar, teman-teman. Entah dengan apa ya, tapi kan mukanya mereka berbeda dengan Asia Tenggara. Di videonya seperti apa, teman-teman. Oh ya, untuk yang mau update seputar timnas Indonesia, stay di sini. Pada yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. 3.000 tiket buat supporter Bahrain gak laku sama sekali. Padahal ini pertandingan penting banget nih buat kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Buat kalian semua yang gak kebagian tiket tapi tetap mau nonton timnas, langsung aja nanti klik link di bio gua. Supporter Bahrain malah gak ada yang datang nih. Mereka sempat ribut minta venue netral gara-gara drama di laga sebelumnya. Tapi FC dan FIFA tegas buat nolak. Nah, yang keren dari PSSI, mereka langsung gercep nih. Tiket yang gak kepake langsung dialihkan buat supporter Indonesia dan ludes dalam hitungan jam. Kalau supporter Indonesia mau hujan badai, tiket mahal, tetap digas demi dukung Garuda. Daripada tiket nggak kejual 3.000 lembar kan lumayan itu. Mau jadi berapa rupiah kalau dirupiahkan ya. Soalnya sayang kalau misalnya tiket ini nggak dipergunakan ya, 3.000 lembar untuk yang diperuntukkan untuk para pendukung Bahrain. Ternyata mereka tidak mau datang, tidak membeli tiket tersebut, ya mending dijual ke penonton Indonesia aja. Penonton Indonesia mah nggak bakalan mundur ya, berapapun harga tiketnya itu pasti dibeli. Oke, lanjut.
Coach Sintayong bertemu dengan Asnawi dan juga Arhan Pratama di Liga Thailand. Mereka berpelukan dan bercanda gurau. Coach Sintayong memberikan kehangatan kepada mereka berdua dan saling melepas rindu juga. Keren memang Coach Sin. Mace Hillhurst dan juga Dane James, selamat datang di Sydney, Australia. Oke guys, rombongan pagi ini dibuka oleh Mace Hillhurst, Dane James, dan tentunya El Capitano Jay Itzes yang telah sampai di Sydney, Australia guys. Mereka kurang lebih baru aja sampai sekitarnya jam 3 pagi inilah ya, waktu sahur kita. Kurang lebih di Australia itu udah jam 7 pagi guys. Ini juga ada fotonya Jay Itzes, kalau kalian lihat di eksklusifnya Mace Hillhurst, itu mereka lagi OTW ke hotel bertiga nih. Selain mereka bertiga, tadi malam juga ada seorang Pratama Arhan yang baru saja sampai juga di Sydney, Australia. Sebenarnya yang kerennya lagi adalah ini anak guys. Anak ini benar-benar lihat ya, pada minta tanda tangan pemain timnas, dan dia emang sabar banget nih nungguin pemain timnas nyampe di Bandara Sydney. Kayaknya emang tinggalnya di dekat Bandara Sydney nih. Oke, jadi dengan tambahan 4 pemain yang sampai, Mace Hillhurst, Dane James, Jay Itzes, dan juga Pratama Arhan, tinggal 4 pemain lagi. BTW kabarnya Emil katanya sebenarnya udah nyampe nih. Cuman katanya Emil nih emang gak ada fotonya dan gak ada yang update. Wah, kalau kayak gitu bener-bener mode senyap banget nih ya. Nah, kalau Kevin Dix sekarang sedang di pesawat OTW ke Sydney dari Dubai. Kurang lebih nyampe sekitar jam 3 sore waktu Jakarta nanti guys. Sama-sama kita tunggu update berikutnya. Yuk kita komen, let's go! Sudah semakin komplit ya. Para pemain timnas kita sudah bergabung, sudah ngumpul di hotel di tempat yang ditetapkan oleh PSSI. Mungkin mereka besok bisa latihan bareng ya. Mungkin pagi tadi sudah latihan pertama, tapi untuk besok mungkin besok pagi itu semua udah kumpul ya, semua sudah bergabung untuk latihan. Mudah-mudahan lancar ya, diberi kelancaran. Terus Indonesia bisa bermain. Tinggal 2 hari lagi teman-teman, 1 hari lagi besok, lalu hari Kamisnya kita bertanding ya. Dan ingat jadwalnya itu jam 4 sore ya kalau nggak salah, jangan sampai kelewatan. Kita nonton rame-rame, kita gosongkan GBK, kita penuhi rumah kita masing-masing. Latihan perdana timnas di Australia, langsung pamerkan latihan ala tim elit Eropa sampai bikin pelatih Australia terkesima. Aura Galacticos timnas membara, mega bintang timnas Australia sampai syok pingsan. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Latihan perdana timnas di Australia, langsung pamerkan latihan ala tim elit Eropa sampai bikin pelatih Australia terkesima. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung geber latihan perdana timnas Indonesia pada hari ini jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diungkap langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji mengatakan timnas Indonesia telah melakukan latihan perdana di Australia pada hari ini. Ya, tentu skuad Garuda julukan timnas Indonesia bertolak ke Australia pada minggu dini hari WIB. Kepergian mereka ke sana untuk melawan Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia versus Australia akan digelar di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemenangannya adalah Latihan perdana sudah dimulai ya tadi pagi mungkin. Ya mudah-mudahan mereka lancar aja ya latihannya, tidak ada kendala suatu apapun. Mudah-mudahan mereka diberi kebugaran. Alhamdulillah mereka sudah berkumpul, walaupun memang mungkin paling besok itu kumpul 100% ya sesuai yang dipanggil teman-teman. Lanjut. Sen Patinama sama Verdong baru datang nih ya. Wih, langsung boleh dong. Coba kasih lihat. Ini kita lihat. Wah, Verdong sudah mendarat di Sydney. Wah, Coba Bung Harpa say hello dong sama Verdong. pemirsa kita di Nusantara TV malam ini. Oke, dia lagi ngelayanin ke tanda tangan. Dia ada Sen Patinama juga di sini. Ada Sean Patinama, Ya, jadi Verdong. ini jackpot ini ya. Lagi pas banget. Halo. Ini kita Asik. lihat disambut oleh fans timnas. Ada juga Sen Patinama di sana. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat gambarnya. Ya, ini luar biasa ya bagaimana perjalanan jauh yang mereka. Ya, Sen Patinama dan Kelvin Verdong sudah tiba di bandara ya. Mudah-mudahan mereka langsung besok paginya langsung berlatih teman-teman ya.
Romeni itu bukan pemain grade A. Menurut Coach Justin, meskipun Sumarji dari PSSI bilang Romeni itu pemain grade A, kenyataannya nggak segitunya juga. Emang sih kalau kita bandingin sama Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun, Romeni lebih unggul. Tapi kalau dibandingin sama naturalisasi lain kayak Mace Hilgers, Kevin Dix, atau Jay Itzes, wah jauh banget sih. Kita lihat statistiknya aja. Musim ini di Eredivisie 2 gol dari 13 laga sebelum dia pindah ke Oxford United. Musim sebelumnya di FC Utrecht 1 gol dari 18 pertandingan. Puncak karirnya itu di musim 2022-2023. Cuma 11 gol dari 33 laga bareng NEC Nijmegen. Klik link di bio gue kalau mau nonton aksi oleh Romeni. Tapi setelah itu dia menurun drastis. Sampai akhirnya Utrecht lepas dia ke Oxford United. Dan di sana pun dia masih belum dapat menit main reguler. Jadi kalau Coach Justin bilang Romeni bukan pemain grade A ya, ada benernya juga. Walaupun seperti itu ya mudah-mudahan kita berharap oleh Romeni bisa tampil memukau ya, bisa tampil dia bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dia bisa cepat beradaptasi juga dengan tim ya, karena dia kan paling anyar gitu di antara yang sudah dipanggil tadi. Mudah-mudahan dia bisa cepat beradaptasi, mudah-mudahan mencetak gol sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ya di hari pertandingan nanti. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.